damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada Minggu Advent yang keempat atau Minggu Advent yang terakhir sebelum kita masuk dalam masa raya Natal. Diambil dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat pertama sampai ke-6. Kami akan bacakan di tengah-tengah kita. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman." Sampai demikian pembacaan kita. Jemaat Tuhan, raja yang dimaksud di situ adalah Raja Daud. Daud sudah dilantik menjadi raja dan ia sudah tinggal di dalam istananya yang megah dan indah. Negara sudah aman karena diberkati oleh Tuhan. Daud sudah mapan, kerajaannya kokoh dan dia hidup senang. Tapi rupanya hati Daud gelisah. Dia tidak tenang. Sebab tabut Allah, peti perjanjian, simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya, diam di dalam tenda atau kemah. Sementara Daud tinggal dalam istananya yang megah. Maka Daud merencanakan untuk membangun rumah Allah. Dan itu disampaikannya kepada Nabi Natan. Pada mulanya Nabi Natan setuju dan berkata, "Lakukanlah apa yang kau niatkan itu." Tapi firman Tuhan datang kepada Nabi Natan mengatakan, "Masakan Daud yang membangun rumah untukku? Aku tidak pernah diam di rumah sejak aku membawa umatku dari Mesir sampai ke Kanaan, sampai hari ini." Saudara-saudara, apa yang bisa kita petik dari kisah itu? Ada 3 hal. Pertama, Allah kita hadir di semua tempat. Dia adalah Allah yang maha kuasa, maha mulia, maha besar. Dia tidak bisa dikurung, dibatasi oleh tembok, oleh rumah, oleh bangunan bikinan manusia. Dia adalah Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah pencipta langit dan bumi. Tidak ada satupun bangunan, tempat yang bisa dibangun manusia untuk Allah. Sebab dialah Allah yang maha besar dan maha kuasa. Nanti kalau kita baca, setelah Salomo anak Daud membangun bait Allah, rumah Allah, Salomo sendiri tidak berani menyebut bangunan rumah yang dibangunnya itu sebagai rumah Allah. Dia hanya menyebutnya sebagai rumah kemuliaan Allah.
di mana dia berharap bahwa Allah berkenan kemuliaannya bersemayam di rumah itu atau rumah doa. Sebab tidak ada tempat yang bisa menampung Allah yang maha besar itu. Dengan bahasa yang kasar, Allah tidak bisa dikurung, dipenjarakan, dijinakkan, dikendalikan oleh manusia. Dia adalah Allah yang besar, dia adalah pencipta langit dan bumi ini. Dia hadir di semua tempat, termasuk di tempat-tempat yang tidak diduga, yang diharapkan manusia. Dia ada di kem-kem pengungsian. Dia hadir di rumah-rumah umatnya yang sangat kecil dan sederhana. Dia mau tinggal di kemah bersama-sama dengan umat yang dikasihinya. Dia tidak bisa dipenjara, dikurung, dibatasi. Nanti kita ingat, Yesus pernah berkata kepada orang-orang Farisi, kepada ahli-ahli Taurat, kepada pemuka agama Yahudi, "Rubuhkanlah bait Allah ini, dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Rubuhkanlah bait Allah ini, dan aku akan membangunnya dalam 3 hari." Yesus mau mengatakan bahwa dialah sesungguhnya bait Allah yang sejati itu, rumah Allah yang sejati itu. Di dalam Kristuslah kita dijumpai oleh Allah. Di dalam Kristus anaknya itulah kita disapa dan menyapa Allah. Karena itu, sepanjang sejarah termasuk pada masa kini, ketika kita mendirikan gereja, baiklah kita sadar Allah hadir di semua tempat. Dia tidak bisa kita batasi oleh tembok-tembok, bangunan, bikinan kita manusia. Dia mengembara bersama umatnya. Yang kedua, apa yang bisa kita petik? Allah lah yang membangunkan kita rumah, bukan kita yang membangunkan Allah rumahnya. Allah lah yang mengurapi dan membangkitkan kita, bukan kita yang mengurapi dan membangkitkan Allah. Allah lah yang memberi kepada kita, bukan kita yang memberi kepada Allah. Bila kita baca ayat-ayat sesudah bacaan kita tadi, Tuhan Allah berfirman kepada Nabi Nathan untuk disampaikan kepada Daud, "Akulah yang memanggil Daud dari padang penggembalaan dan mengangkatnya menjadi raja." Bukan Daud yang menjadikan Allah sebagai raja, bukan Daud yang mendirikan bagi Allah rumah kediamannya, tapi Allah lah yang mengangkat Daud menjadi raja dan membangunkan istana baginya. Allah lah yang memberi kepadanya. Bila kita baca 1 Tawarikh 29 mulai dari ayat 10. 1 Tawarikh 29 ayat 10, persisnya ayat 13, Daud menyampaikan sebuah doa pengakuan, "Siapakah aku ini Tuhan, sehingga aku dapat memberi kepadamu?" Daud memang dilarang mendirikan bait Allah, tapi karena cintanya dia mengumpulkan bahan-bahan dan material yang diperlukan untuk bait kemuliaan Allah itu, untuk dibangunkan oleh Salomo. Tapi Daud berkata, "Siapakah aku ini? Siapakah bangsamu ini sehingga dapat memberi padamu? Semua yang kami persembahkan untuk rumahmu ini berasal dari tanganmu." Saudara-saudara, doa pengakuan Daud itu mengingatkan kita, bukan kita yang memberi kepada Allah, tapi Allah lah yang memberi kepada kita. Bukan kita yang membuat Allah itu menjadi raja yang besar dan mulia, tapi Allah lah yang membuat kita besar, kuat, dan mulia. Dari sinilah berasal pemahaman yang paling dalam tentang pemberian atau persembahan kepada Allah, yang artinya mengembalikan sebagian yang diberikan Allah kepada kita.
Tidak ada satupun yang ada pada kita yang bukan berasal dari Allah. Semua yang ada pada kita berasal dari Allah. Karena itu ketika kita memberi kepada Allah, sesungguhnya kita hanya mengembalikan sebagian yang telah diberikannya kepada kita. Itulah yang dikatakan Daud. Dan semua ini mengajak kita untuk merendahkan hati kita. Daud tinggal di istana. Tabut perjanjian, tabut Allah, simbol kehadiran Allah itu tinggal di tenda, di kemah. Tapi Daud, Raja Daud, tidak lantas berarti lebih besar, lebih mulia dari Allah. Nanti sesudah ratusan tahun sesudah Raja Daud, Allah melalui putranya hadir di kandang yang rendah di Bethlehem. Tidak ada satu orang manusia pun, termasuk para raja, termasuk para pembesar dan petinggi, yang berani mengatakan dia lebih besar, lebih tinggi, lebih mulia dari putra Allah yang lahir di kandang yang rendah. Tapi saudara-saudara, itu sekaligus menjadi penghiburan dan penguatan bagi kita. Ketika Allah rela hadir di tenda bersama-sama dengan umatnya. Ketika Allah melalui putranya rela hadir di kandang yang rendah. Ketika Allah bersama-sama dengan umatnya di tempat-tempat yang paling sederhana. Kita terhibur. Sebab Tuhan rupanya mau datang bersemayam di tempat-tempat yang paling kecil dan rendah, termasuk rumah saudara dan saya. Allah tidak menuntut apa-apa dari kita. Dia tidak menuntut kita membangun rumah yang besar dan megah untuknya. Dia tidak menuntut kita memberikan segala kepadanya, sebab dialah sumber dari segala yang baik dalam hidup kita. Sebab itu satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah merendah serendah-rendahnya di hadapan Allah dan mengucap syukur dan terima kasih kepadanya. Yang ketiga dan terakhir, apa yang bisa kita petik dari sini? Allah terus bergerak dan berkarya, dan Dia mengajak kita melakukan hal yang sama. Saudara-saudara, hidup Raja Daud itu sudah mapan. Dia sudah menjadi raja, dia tinggal di istana yang indah di Yerusalem. Tapi Allah tinggal di tenda, di kemah. Saudara-saudara, kemapanan itu adalah cita-cita kita. Hidup yang mapan, hidup yang sejahtera adalah cita-cita kita. Tapi kita diingatkan, ada bahaya ketika segalanya telah menjadi mapan. Iman kita bisa berhenti bertumbuh. Allah tidak mengizinkan iman kita berhenti untuk bertumbuh. Allah masih terus mengajak kita mengembara, berjalan ke masa depan. Dan bila kita catat di dalam perjanjian lama, hubungan Allah yang paling mesra dengan umatnya adalah di padang pengembaraan, di padang gurun. Saudara-saudara, kemah, tenda adalah simbol rumah Allah yang paling ideal. Sebab kemah atau tenda melukiskan, menyimbolkan Allah yang terus bergerak, mengembara ke masa depan bersama kita. Dan Allah mengajak saudara dan saya untuk berjalan lagi bersamanya. Karena itu apapun pencapaian-pencapaian kita dalam hidup ini, bagaimanapun kondisi-kondisi kita, keberhasilan-keberhasilan kita, kita tidak pernah boleh mengatakan, saya berhenti di sini Tuhan. Saya berhenti di sini Tuhan, sebab Allah masih mengajak kita berjalan lagi, bergerak ke masa depan. Terus berkarya, terus melayani,
terus berbuat baik, menabur cinta kasih bersama Dia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap terima kasih kepadamu, sebab Engkau telah mengantar kami memasuki minggu Advent keempat, minggu Advent terakhir. Sebelum kami masuk dalam masa raya Natal Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami pakai 4 hari tersisa masa Advent ini untuk membersihkan, membereskan dan menata hati kami untuk menjadi rumah kediaman Roh-Mu. Damaikanlah hati kami, penuhilah hati kami dengan sukacita, isilah hidup kami dengan kasih, supaya kami menyambut perayaan Natal Tuhan Yesus Kristus, dan kami mendapat bagian dalam sukacita dan damai Natalnya. Kami berdoa untuk para orang tua yang membawa anak-anaknya menerima baptisan hari ini. Berkati saudara-saudara kami untuk berjanji dan mengingat janjinya kepada Tuhan untuk mendidik anak-anak yang Kau karuniakan kepada mereka dalam kasih dan kebenaran. Kami berdoa untuk anak-Mu yang akan menerima peneguhan sidi. Teguhkanlah imannya, berikan kepadanya kesetiaan untuk mengikut Engkau di jalan salib menuju kemenangan. Ya Allah, berkatilah penantian-penantian kami, berkatilah harapan-harapan dan kerinduan-kerinduan kami yang paling dalam, doa-doa yang kami lantunkan selama masa-masa Advent ini. Kaulah Tuhan, Kaulah Juru Selamat kami menunggu, datanglah Engkau bersama-sama dengan kami. Amin.